Oke lo guys, welcome back to my channel Demo Today. So kali ini gue mau ngebahas Zoom 65 V3. Nah jadi memang barang Zoom 65 V3 ini grup buy-nya udah lewat ya guys di Keep Smart. Tapi kalau kalian mau join, ditunggu aja buat next grup buy-nya sama kayak Zoom 75. Jadi dari waktu ke waktu akan open grup buy-nya lagi guys. Nah jadi langsung aja ya, gue mau ngebahas Zoom 65 V3 ini singkat jelas padat gitu ya guys. Pertama yang gue dapet ini prototype dari Melectrix ya. Jadi beberapa hal mungkin ada yang kurang, tapi nanti di mass productionnya akan diperbaiki guys. Isu-isunya nanti bakal kita bahas saja. Oke, pertama yang gue dapat ini ada 4 modul ya guys. Jadi ada key modul buat pakai switch biasa, ada dots modul, ada teleskop modul, batch modul. Nah ini kita singkirin dulu. Nah kemudian tasnya ya, jadi tasnya memang sama kayak Zoom 65, kita dapat seperti ini guys. Jadi langsung aja deh kita unboxing kayak gini ya guys. Jadi ini maksudnya udah pernah gua unboxing, ini di re-unboxing lagi guys. Oke, jadi sebenarnya Zoom 65 nya udah gua rakit. Nah jadi gua bahas aja ya satu persatu mulai dari yang kita dapat guys. Nah seperti biasa ya, kita dapat screw, dapat kunci L nya buat buka. Nah terus ini yang menarik guys, kita dapat 7 mounting style guys. Mulai dari leaf spring, terus floating pogo pin, split o-ring mount, top mount ya buat screw top mount, spring mount, silica gel mount, dan yang paling menarik buat gua adalah magnetic levitation mount ini guys ya. Terus kelengkapan lainnya masih sama aja guys ya. Jadi kita dapat keyboard fit yang modelannya ditempel warna putih dan hitam. Terus kita dapat coiled cable yang masih sama juga seperti sebelumnya. Nah terus foamnya juga lengkap ya, dapat platform, dapat EXPE, dapat case foam juga. Tapi ini udah gua buka dari plastiknya semua ya guys. Jadi udah copotan gini. Plate-nya, nah uniknya kalau Zoom 65 group buy kali ini kalian bebas milih warna backplate, warna weight, dan juga plate-nya kalian bebas guys. Kalau sebelumnya defaultnya dapat polikarbonat, kali ini kalian bebas milih. Makanya Zoom 65 V3 kali ini group buy-nya menurut gua sangat-sangat worth it ya guys. Tapi tetap masih sama ya guys, untuk polikarbonat dan plate-plate lainnya masih ada flex cut-nya guys. Nah lanjut ke bagian keyboardnya langsung nih. Oke, ini dia Zoom 65 V3 guys yang warna E-white. Jadi E-white itu ada chamfer goldnya di dalam ya. Jadi beberapa warna ada chamfer, beberapa warna nggak ada chamfer, sesuai dengan pilihan aja. Nah ini sebenarnya udah gua rakit ya guys, tapi nanti bakal kita bongkar aja. Ini gua pakein yang dots modul. Oh iya, satu lagi guys, ketinggalan lupa. Jadi kita dapat WS Stupid Stabilizer. Nah nanti pas bongkar gue bakal ngejelasin stabilizer yang satu ini. Lumayan spesial guys, stabilizer yang satu ini. Oke, seperti biasa ya, kita lihat dulu tampilan looksnya. Jadi bagian atasnya sama kayak Zoom 65 sebelumnya looksnya. Sebenarnya modelnya juga sama guys. Buat bagian samping, bagian sampingnya juga sama. Nah bagian belakang dia ada ini namanya tail ya, red tail atau frosted tail light. Jadi dia nanti ada lampu RGB-nya, ada lampu LED-nya, kalian bisa ganti-ganti sesuai kemauan kalian. Tapi ada juga opsi yang nggak pakai ini, jadi kalian bebas milih. Nah next bagian belakangnya, jadi bagian yang beda dari sebelumnya yaitu bagian belakang atau bagian bawah ini guys. Di bagian bawah jadi dia pakai fitnya tempelan ya, bukan yang dicabut pasang, karena nanti cara ngebuka case-nya bukan lagi pakai screw guys. Nanti gue bakal kasih lihat. Terus ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini backplate-nya seperti ini. Terus weight-nya ini yang bikin beda guys. Weight-nya dia pakai sistem magnet nih, kalian tinggal tekan. Nah tinggal tekan dia agak keangkat ya. Habis itu kalian buka aja. Nah dia seperti ini. Ini bisa buat kegunaannya nyimpen dongle USB kalian guys. Jadi menurut gua udah upgrade banget yang Zoom 65 V3 ini. Badge-nya sendiri ya kalian bisa pilih sesuka hati kalian ya. Ada tapi add-on ya. Jadi ada model kitsune, ada gambar-gambar lainnya gitu guys. Nah oke, jadi langsung aja ya, gue bakal bahas keyboard Zoom 65 V3 nya. Pertama dari model buka tutupnya. Buka tutup case bottomnya ya itu pakai ball cage ya. Yang kalian tahu sekarang udah mulai hype, udah mulai ngetrend. Sistemnya seperti ini, tinggal ditarik aja guys, kayak pakai engsel guys. Nah tuh ya kalian lihat ya, dia pakai engsel buat buka tutup bottom dan top case-nya. Nah ini dia ada kabel buat red tail, warna red tail RGB-nya. Jadi dia pakai kabel ribbon cable seperti ini yang dicolok ke bawah PCB. Oke, jadi kita bahas plate ya. Dia plate-nya seperti ini guys, buat yang alu. Jadi kalau kalian mau ngincer kleki ya ambil aja, kalau nggak FR4 alu guys. Gue biasa lebih suka alu. Nah terus ini dia platformnya, dan ini dia PCB-nya guys. Nah di bagian PCB ini yang perlu diperhatikan juga guys. Jadi gue dapatnya ini 1,2 mm flex cut. Ya kalau kalian mau ngincer suara bagus ya ambil aja yang 1,6 mm ya. non flex cut itu udah pasti kleki, suara bagus banget guys, gue berani jamin. Kemudian dia juga pakai stabilizer screw in atau clip in yang sama-sama PCB mount. Nah ini dia WS Stupid guys.
Jadi memang bener namanya WS2 Pitch Stabilizer, dia versi clip in doang ya. Tapi stabilizer ini menurut gua bagus banget guys. Baru kali ini maksudnya stabilizer bawaan keyboard itu kualitasnya bagus banget guys. Nih kalian lihat gak? Dia jadi di bagian stemnya itu dikasih semacam kayak rubber atau silikon warna hitam itu ya, yang warna hitam. Nah terus di bagian cantolan wire di housingnya dia juga dikasih rubber guys. Jadi intinya stabilizer ini nggak mungkin atau nggak bakal rattle guys. Jadi kalaupun rattle itu pasti bukan dari stabilizernya, melainkan dari keycapsnya atau bawaan switchnya atau lainnya guys. Jadi keyboard ini diklaim yang nggak perlu lagi di tune, nggak perlu lagi di loop. Cuma kalau loop ya boleh lah ya, maksudnya biar ada feel smooth, makin smoothnya aja pas dipencet. Tapi yang pasti nggak perlu di retune guys untuk wirenya. Dan ya udah terbukti ya guys kalau stabilizernya itu nggak rattle, karena gue udah coba build kemarin cuman di loop tipis, nggak perlu di retune, bener-bener udah anti rattle. Nah balik ke PCB guys, kalian bisa lihat ya, dia pakai sistem magnetik ya. Mungkin dari beberapa kalian udah tahu ya magnetik seperti ini. Jadi dia tetap dicolok ribbon cable, lalu tinggal kalau mau connect ya ditempelin aja magnetiknya seperti ini tuh. Simple, praktis kalau kalian suka yang ngebongkar-bongkar. Sesuai dengan temanya si Zoom ini guys, yang dimana kalian bisa coba 7 mounting style. Ya berarti buka tutupnya harus simple, ergonomis, praktis ya. Ini menurut gua udah pas banget, magnetic ball catch system, sesuai lah dengan konsepnya si Zoom ini. Oke, mungkin dari kalian juga ngelihat ya PCB-nya ini sebenarnya udah gua type mode guys. Dimana karena gua lebih ngutamain suara ya, jadi gua type mode bagian flex cut-nya doang. Gua nggak mau tutupin semuanya karena nanti PCB-nya bisa short ya, bisa ada kemungkinan untuk rusak atau short PCB. Jadi gua bagian flex-nya aja gua tutup pakai masking tape. Nah masking tape seperti ini ya, ukurannya lebarnya cuma 6 mili. Gua tape mode 2 lapis guys. Nah terus yang bisa terakhir di notice dari PCB-nya yaitu ini guys, bagian on off buat wireless atau bluetooth-nya ada di bawah shift kanan ya. Ini untuk cetekan saklarnya ke atas atau ke bawah. Ya next bagian bottom case-nya. Ya jadi bottom case-nya ini bener-bener berat ya, solid, besinya solid banget gue bisa bilang. Ya jadi yang membedakan keyboard 1 jutaan, 2 jutaan sama keyboard seperti ini 3 jutaan, ya jelas di kualitas case-nya menurut gue yang paling utama guys. Jadi dia besinya itu kualitasnya bagus, finishing casingnya bagus, terus juga tebel besinya, bener-bener ya full lah, pure besi gitu. Nah kemudian ini yang namanya internal alu weight. Jadi ada SSPVD internal weight, ada juga yang alu biasa weight. Bedanya gue sih belum lihat yang SSPVD-nya, cuman biasanya SSPVD itu lebih berat dan juga kualitasnya lebih bagus guys. Ya dia intinya dia lempengan besi alu kayak gini buat gantiin foam. Biasanya diganti foam guys kalau nggak ada alu weight-nya, dibuat nutupin baterai ya. Nah jadi dia selain buat nutupin si baterai ini, kegunaan alu weight ini juga untuk memperbagus suara guys. Nah jadi intinya ya ditutup besi gini biar suaranya merata dan full gitu ya, full besi, bukan yang suara foamy kalau pakai foam. Ya terus untuk bagian kemarin untuk masang kabel baterainya ada di bawah sini ya. Jadi kalian nanti harus buka dulu ini, habis itu pasang baterainya, habis itu dipasang lagi. Gampang kok guys. Oke sebenarnya itu aja buat struktur internal dari si Zoom 65 V3 ini. Jadi kali ini gue mau sound test 2 ya guys, yaitu Toki build dan juga Clecky build. Kemarin gue udah bikin juga di live build gue buat Clecky dan Toki, cuman kali ini agak beda ya guys dari penggunaan switch dan juga lainnya lah. Oke jadi sebenarnya gue udah pakai spring mount ya. Kalau kata Babang Alex Soto, spring mount ini yang pakai pair simple kayak gini malah yang paling bagus suaranya guys. Dan gue sih yakin dengan pendapatnya dia. Gue udah coba, memang spring mount ini suaranya bagus guys, paling bagus ya bisa dibilang, paling solid. Nah oke, jadi gue mau pakai si magnetic levitation mount guys. Nah untuk Toki build gue pastinya bakal pakai polikarbonat plate, walaupun sebenarnya gue kurang suka material polikarbonat ya. Walaupun mau bikin Toki, gue sebenarnya lebih pilih pakai foam plate atau FR4 atau bahkan alu guys. Cuman dipakein full foam aja, pasti suaranya Toki gitu. Nah buat magnetic levitation mountnya udah gue pakein di bagian plate-nya. Jadi seperti ini bentukannya, dipakein di sekitaran ujung plate-nya. Nah so gue udah pasangin juga magnetic levitation mountnya di bagian bottom case. Kalian bisa lihat aja. Jadi dia sistemnya seperti ini guys.
Kalian bisa lihat gak, dia ini sebenarnya melayang tuh guys, seperti ini ya kalau dibenturin kedua magnet. Jadi intinya dibenturin dua magnet ini supaya dia saling melayang gitu guys. Intinya melayang, levitation guys. Tuh kalian bisa lihat ya, dia bagian tengahnya keangkat gitu karena ya magnetnya nggak bisa nempel guys. Jadi feelingnya bakal kalian megang atau mencet sesuatu yang floating gitu atau levitation. Unik banget, ini memang mounting paling unik yang pernah gue lihat ya di keyboard gitu. Inovasinya bagus lah kali ini lah buat Zoom. Oke, jadi kita langsung pakai aja ya, kita assemble lagi balik semuanya. Karena kali ini bakal Toki build, gue bakal pakein full formnya guys. Kita pakein semua ya, PE foam, platform, case foam, dan plate foam. Nah, gue bakal bikin pakai Gateron Summertime V2, salah satu switch favorit buat Toki Poppy ya. Bukan, dia suaranya itu sebenarnya bukan pure Toki banget kayak Black Lotus, tapi dia lebih ke Poppy, cenderung suaranya ke Poppy dan yang gak terlalu berisik. Jadi menurut gue cocok lah buat Toki build. Nah oke guys, udah gue pasangin switch-switchnya Gateron Summertime V2. Tuh kalian bisa lihat ya, dia bener-bener floating banget guys, ini membal banget guys. Oke lah, jadi langsung aja kita pasang top case-nya, habis itu pasang keycaps-nya. Oh ya, by the way, gue pasang yang dots aja ya guys buat modulnya. Jadi dia tinggal dipasang di screw ke top case seperti ini, gampang kok. Nanti dia buat apa, diffuser shine through lampu gitulah, ala-ala dots lampu gitu guys. Nah buat build yang Toki, gue mau pakai keycaps MOA profile, MOA profile, dan seperti ini penampakannya guys. Nah ini dia. Nah bahas dikit aja, jadi dia profilnya PBT thick ya, bener-bener ini tebel banget guys, mungkin hampir 1,6 mm. Terus dia profilnya seperti bantal marshmallow, semuanya sama guys dari atas ke bawah. Maksudnya dari row 1 sampai row 4 sama aja. Terus dia edge-nya soft ya, jadi enak banget buat dipegang atau disentuh. Terus biasanya MOA profile tuh colorway-nya lucu-lucu seperti ini guys. Nah, oke, jadi kita langsung pasangin aja ya. Nah ini guys, MOA profile yang autumn dock ya, jadi memang dia bentuknya lucu banget. Terus warna colorway-nya juga cerah, yang asik, fun banget lah gitu colorway-nya. Dan suaranya memang dia tipikal bakal bikin deep Toki banget guys, karena memang tebel banget ya PBT die sub-nya. Oke, pokoknya jadi kita langsung sound test aja buat Zoom 65V3 full form pakai Gateron Summertime V2, polycarbonate plate, PCB-nya flex cut, dan juga MOA profile keycap. Oke, itu dia guys buat sound testnya. Gimana menurut kalian buat si Zoom 65V3 ini guys? Toki clacky bisa, tapi ya sekali lagi kalau mau clacky ambil aja yang plate-nya itu non flex cut ya guys. Nah untuk mountingnya sendiri, levitation magnetic, memang dia feel-nya itu apa ya guys, kerasa banget bouncy-nya, kerasa banget ya. Padahal ini udah full form tapi kerasa banget bouncy-nya guys. Kalian ngetiknya itu ya kayak lagi ngetik yang agak melayang ya, walaupun bukan yang berasa banget kayak ngetik di benda yang melayang, tapi kerasa untuk bouncy-nya itu cukup banget kerasa guys. Kalian bisa lihat ya, gue ngetik gini aja kalian bisa lihat tuh PCB-nya atau keycapsnya goyang-goyang sana sini guys, kayak naik turun, itu menandakan bouncy banget guys kalau kalian bisa sampai lihat di video gitu ya. So buat kesimpulan akhir, nggak banyak yang bisa gue simpulin. Yang pasti keyboard ini ya keyboard grup baik, keyboard yang kalian dimana harus bayar terus harus nunggu lagi berbulan-bulan. Tapi kelebihannya adalah kalian bisa customize keyboard ini sesuka hati kalian, karena customize-nya itu banyak banget, ada 7 mounting style. Terus kalian kalau ikut grup banyak ya kalian bisa pilih backplate-nya, kalian bisa pilih warna sesuka hati kalian. Intinya gue bisa bilang ya keyboard ini adalah 65% yang bagus banget, jauh banget upgrade-nya dari yang Zoom 65V2 dari segi suara. Gue suka banget pas spacebar-nya pakai
GMK spacebar, terus suara kliknya itu dapet banget guys, asli. Suara spacebar sama backspace-nya itu gila, gue acungi jempol banget ya buat yang tadi yang versi click sound. Itu suara spacebar-nya bagus banget. Apalagi kalau kalian pilih yang PCB-nya 1,6 ya, gue berani jamin bagus banget. PCB FlexCut 1,2 aja pakai GMK keycaps, pakai HMX Sinhai. Tadi menurut gue udah hampir bukan hampir lah, udah sekelas spacebarnya Envoy guys, Envoy atau Mod 65. Gue bisa bilang 11-12 lah kelasnya. Terus juga Zoom 65 ini ya baru bisa gue bilang keyboard custom mechanical keyboard guys. Kalau misalkan kayak Reni, kayak Andy, kayak Bridge, yaitu keyboard yang kalian beli langsung pakai udah oke. Kalau kalian mau bongkar nggak banyak yang bisa diganti-ganti. Kalau Andy masih oke lah, ada 3 mounting style ya, kalian bisa ganti-ganti mountingnya, coba-coba. Kalau Zoom ada 7 mounting style, udah ball catch, udah magnetic daughterboardnya gitu, biar kalian bisa ganti-ganti, bisa coba ramu sendiri config-nya untuk keyboard kalian, yaitu baru yang namanya custom mechanical keyboard guys. Baru kalian bisa custom sesuka hati kalian gitu. So itu aja guys buat Zoom 65 V3. Kalau kalian mau ya udah lewat grup banyak, cuma mungkin stay tune di Discord Keepsmart aja. Buat nextnya pasti ada lagi grup banyak. Salah satu 65% yang best banget menurut gua dan jauh lebih upgrade daripada Zoom 65 sebelumnya. Oke guys, itu aja buat video kali ini. Dan info aja guys, jangan lupa gue biasanya tiap malam atau jam 9 jam 8an gue mulai nge-live, mau bahas keyboard, Q&A, terus atau nggak main game Valorant sebagai macam, kita ngobrol-ngobrol aja. Bisa guys, kalian stay tune aja di live YouTube gue ya guys. Oke guys, see you on next video guys. Thank you and bye bye.